Gadis kaya yang ditipu oleh cinta pertamanya ini tiba-tiba memikirkannya dengan jelas. Jadi dia memakai riasan yang indah untuk wajahnya. Pergi keluar dan mulai berdiri di jalan untuk pertama kalinya. Gadis lain mengajarinya untuk mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kakinya bertumpu di pintu belakang. Lengan lain terulur, melambai dan memanggil seperti itu akan terlihat seperti sedang bekerja. Gadis itu dengan cepat mempelajari triknya. Sembunyikan keluarga dan cinta pertamanya untuk mengejar impiannya menjadi selebriti tetapi tertipu. Sekarang dia hanya ingin terus tinggal di distrik lampu merah. Berdasarkan tubuh langsing, kulit putih mulus. Madu dengan cepat mengundang tamu pertamanya. Dia juga mengerti perilaku mempertimbangkan waktu. Itu juga melengkapi bagian legendaris dari adaptasi otentik. Ketika disiksa untuk pertama kalinya sampai seluruh tubuh berkeringat. Madu membakar penghasilan pertamanya. Pada saat inilah dia membuat keputusan. Gunakan sebuah kalimat untuk menunjukkan komitmen secara sukarela. Di mana ada makanannya. Tapi haluan sesaat ini adalah awal dari keinginannya untuk mendominasi bidang ini. Di bawah keuntungan dia sendiri. Madu secara alami menjadi kartu truf di sini. Perhiasan emas dan perak yang dia dapatkan dengan usaha bekerja keras. Dia tidak akan ragu untuk memberikannya kepada saudara perempuan lainnya. Dibandingkan dengan kesombongan sesaat ini, Madu ingin menarik hati orang. Setelah statusnya berangsur-angsur stabil, dia mengajak saudari-saudari keluar untuk menonton film bersama. Bos tidak lagi berani menghentikan mereka. Tapi sikap agresif Madu yang sudah berlangsung lama membuat bosnya tidak bisa tidak menemukan kesempatan untuk mengajarinya. Tanpa diduga, hari ini orang aneh datang secara kebetulan. Pukul 4 pagi, ketuk pintu dan bahkan menawar harganya, pasti tidak biasa. Bos bergegas mencari Madu. Mendengar bahwa pelanggan itu menggandakan harga, dia tidak banyak berpikir dan pergi keluar. Tapi orang ini memiliki wajah galak dan membawa pistol bersamanya juga. Madu tiba-tiba berteriak ketakutan. Dan inilah yang diinginkan bos ini. Bahkan jika Madu terus berlari ke bos untuk meminta bantuan, dia masih tidak bisa lepas dari penyimpangan pria yang kejam. Tunggu sampai suara membangunkan semua orang, lalu nyonya bosnya pura-pura berlari untuk memeriksa. Dan berpura-pura sangat khawatir. Tapi Madu telah dilukai sampai tidak bisa membentuk wujud manusia. Setelah mengetahui bahwa seluruh tubuhnya dijahit ke atas dan ke bawah dengan 29 jahitan, dia juga hanya datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Mengatakan bahwa dalam bidang ini, terkadang bertemu orang jahat tidak bisa dihindari. Mereka akan memberi kompensasi nanti, seolah-olah tidak ada apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia menyeret tubuhnya yang gemuk dan meninggalkan rumah sakit. Tapi status Madu membuatnya tidak menerima perlakuan seperti orang normal. Beberapa hari pemulihan di ruang layanan ini. Saudari-saudarinya mendengar bahwa tamu jahat itu pernah menjadi anggota mafia. Karena penjahatnya masih dikejar bosnya. Katanya bos dia adalah orang yang sangat berprinsip. Mendengar berita ini, sebuah rencana lahir di hati Madu. Setelah keluar dari rumah sakit, dia mengumpulkan keberanian untuk menemukan bos mafia. Setelah mengatakan ini, dia membuka luka di tubuhnya. Terlepas dari persahabatan lama, bos ingin berurusan dengan pengkhianat. Kemudian atur orang untuk pergi ke distrik lampu merah. Kemungkinan kepuasan sebelumnya sangat memuaskan. Pengkhianat sekali lagi menemukan Madu. Meskipun nyonya bos ini siap untuk duduk dan menikmati hasilnya, semuanya dapat diatur. Selama beberapa menit Madu yang panjang, bos berlari ke sini. Dan Madu memanfaatkan triknya. Dalam skema ini, tidak hanya membuka jalan untuk masa depan. Setelah itu menunjukkan dengan jelas. Melihat bos di bawah ribuan mata orang, selesai menangani pengkhianat dan pergi. Dalam hatinya tidak ada lagi pemikiran untuk merawat ladangnya dengan baik. Ilusi bahwa Madu menemukan dukungan kuat muncul. Nyonya ini tidak bisa makan nasi dan tidak lama setelah itu, juga meninggal. Setelah membiarkan saudari-saudari membagi kekayaan, Madu meninggalkan pesan. Kita harus menjaga diri kita sendiri sekarang. Jika halusinasi bisa membuat hati orang seram, sebaiknya ambil kesempatan ini untuk melakukannya. Bawa 40% dari biaya perlindungan yang harus diberikan kepada polisi untuk dikurangi menjadi 20%. Setelah membantu saudari-saudari mendapatkan lebih banyak manfaat.
Orang-orang secara alami ingin mendukungnya untuk menjadi kakak. Aku akan mempertimbangkan. Jika kamu menolak, apa yang harus kami lakukan? Katakan ya, Madu, setujukah? Pada saat ini, Madu sangat memahami arti keberadaannya. Setelah mengukur ukuran pakaian, kisah identitasnya juga dimulai. Katakan ya, Madu, setujukah? Pada saat ini, Madu sangat memahami arti keberadaannya. Setelah mengukur ukuran pakaian, kisah identitasnya juga dimulai. Koleganya bahkan mengundangnya untuk membantu pendatang baru. Tetapi ketika dia bertemu dengan seorang gadis yang lebih baik mati daripada patuh, Madu kembali menawarkan 10 kali lipat harga untuk menjual tubuhnya atas nama gadis itu. Karena ketidakbahagiaan ketika dijual, dia sepenuhnya mengerti. Setelah meminta seseorang untuk membawa gadis itu pulang rumahnya, Madu juga mulai merencanakan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Semakin tinggi posisinya, semakin banyak rekan kerja yang bisa dia lindungi. Dan tindakan dia menyelamatkan orang lain adalah sumber daya yang dapat dieksploitasi. Tapi itu tidak cukup hanya mengandalkan reputasi baik yang menyebar. Sumber modal masih harus memikirkan cara untuk mendapatkannya. Dia akan merilis berita dulu. Keesokan harinya, di jalan, melihat kepala daerah saat ini menyebarkan uang meyakinkan orang. Madu memahami trik pria iblis ini yang memegang jabatan selama 2 periode berturut-turut. Jadi malam itu dia pergi ke bos mafia. Setelah dia mengundangnya untuk duduk 2 kali, dia duduk. Ini adalah kultus yang datang dari dalam yang melahirkan rasa hormat. Madu menggunakan niat baik untuk menyelamatkan takdir wanita untuk menyentuh bos mafia. Setelah mendaftar kerja sama dengan kios, dia sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa hormatnya. Mengagumi sopan santun Madu. Bos memberinya mobil dan status ratu mafia. Tapi ini segera mencapai telinga iblis itu. Juga mengirim orang untuk mengundang Madu ke pesta. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, segera menginjaknya. Dan dengan lantang nyatakan bahwa wajah yang tidak semua orang inginkan bisa berikan. Seiring dengan konflik antara keduanya, perdagangan ilegal madu secara alami ditemukan. Tapi komplotan semacam ini untuk melapor ke polisi, tentu saja Madu juga mengantisipasinya. Setelah polisi pergi, hatinya menjadi lebih yakin. Semakin banyak lawan membidiknya, semakin dia sedang takut. Ailaen Hoang Mafia, iblis. Ketika si iblis tidak tahan lagi, dia datang menemukan dia. Madu, pada kenyataannya, belum pernah mengalami penindasan seperti itu sebelumnya. Tapi keterkejutan di hatinya juga berangsur-angsur menghilang. Karena provokasi yang muncul di wajah musuh adalah alasan serangan baliknya. Pada saat ini, si iblis menunjukkan kekuatannya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa ketika lawan memukulnya, mereka dipukuli dengan sangat parah. Jadi menyerah dulu adalah pilihan yang rasional. Saya telah mengubur banyak orang yang memiliki niat yang sama untuk melampaui saya seperti Anda. Akan kutunjukkan padamu bintang-bintang di siang bolong. Kehendak tidak dapat dipadamkan, si iblis menggunakan tindakannya untuk bernegosiasi untuk sementara waktu. Undang Madu untuk mendengarkan pidatonya besok malam dan pergi. Madu berpikir dalam hatinya, jika dia ingin naik ke panggung untuk berakting, dia harus memberi sedikit wajah kepada musuh. Tapi keesokan harinya, Madu pergi ke 2 film yang hanya tersedia di area ini. Semua orang diundang untuk menonton malam itu. Yang belum pernah nonton filmnya pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Pada saat si iblis menjadi marah, Madu masih ingin pergi dan memuji untuk sementara waktu. Katakanlah dia penonton yang tahu bertepuk tangan. Si iblis meskipun sedang diserang berat dari luar, tapi dia tetap ingin berpura-pura terlihat keren. Mengatakan bahwa Anda ingin memenangkan saya seperti memiliki pernikahan di gua pelacur, bermimpi. Mustahil untuk tidak mengakui bahwa kata-kata pihak lain benar-benar masuk akal. Jadi 2 orang saat ini mendapatkan hasil imbang. Tepat ketika Madu kehabisan cara, menemukan bahwa ada seorang gadis yang terkunci di dalam sangkar. Dan gadis itu akan menjadi kartu utamanya. Mengetahui ini adalah kakak perempuan karena untuk melindungi gadis kecil jadi telah memasukkannya ke dalam sangkar. Madu tiba-tiba punya pikiran. Tapi melakukan itu juga dirinya sendiri yang terluka. Karena Madu ingin berhubungan dengan orang tua pacarnya. Pengantin wanita bukan dia tapi gadis kecil itu.
Setelah menampilkan kotak berisi emas dan perak dan menunjukkan emas, dia bahkan mengejek dirinya sendiri. Ketika pria itu tidak bisa menerima kenyataan ini, Madu bertanya kepada orang tua, jika menikah dia, mereka akan setuju atau tidak. Bagaimana bisa seorang pelacur menjadi menantu kami? Inilah yang ingin saya katakan. Seorang pelacur tidak bisa menjadi menantumu, ibunya adalah seorang pelacur, tapi dia bukan. Keduanya mengejarnya dan berkata setuju, dia berpura-pura kuat dan dengan senang hati memberkati gadis itu. Tapi cinta sebelumnya juga hilang dengan senyum masamnya. Akhirnya, tidak tahu bagaimana menyatakan akhir dari cinta kedua ini. Mungkin di mata orang lain, dia melakukan ini untuk memenangkan pemilihan. Tapi di dalam hatinya, Madu tahu betul apa yang dia inginkan. Tanpa pengorbanan kecil, tidak akan ada kebahagiaan yang besar. Akhir cerita ini juga menunjukkan bahwa Madu telah berhasil memenangkan pemilihan. Ketika semua orang menyetujui dia berbicara, dia mengatakan bahwa setelah nasib mengambil keluarganya, dia pernah merasa menyesal. Tapi sekarang bisa membuat banyak orang memiliki keluarga, dia merasa sangat bangga. Syukur dan lebih banyak janji hanyalah satu kalimat. Itu untuk membantu semua wanita memiliki rasa hormat dan hak yang seharusnya mereka miliki. Hal-hal yang tidak dinikmati sebelumnya, dia akan melakukannya untuk semua orang sekarang. Bilang bagus, bagus. Tapi belum menunggu Madu memenuhinya. Sekolah dan real estate dekat dari sana menghubunginya. Menceritakan lokasi PSK asusila itu, paguyuban meminta pemerintah menghapusnya. Sang bos tentu juga tahu bahwa mereka telah membidik tanah itu dan ingin memanfaatkannya. Setelah mengusir keduanya pergi, bos mengatakan dia akan menghukum orang-orang di real estate. Tapi pihak sekolah harus dibujuk oleh Madu. Saya bisa menyelesaikan perselisihan ini, tetapi pengadilan. Ubah ketakutanmu menjadi kekuatanmu. Madu, kamu harus memenangkan pertarungan ini. Madu sebenarnya sangat lemah hampir sepanjang waktu, terutama jika menyangkut anak-anaknya. Tetapi ketika dia benar-benar menghadapi situasi yang sulit, dia sangat kuat. Setelah itu, dia membawa anak-anaknya ke sekolah pendaftaran. Kepala sekolah tidak setuju untuk menerima. Dia segera menceritakan semua impian anak-anak untuk menjadi dokter dan pengacara. Anak-anak harus berhak atas pendidikan yang mereka miliki. Kepala sekolah bertanya siapa nama ayah yang tertulis di dokumen itu. Madu menjawab menulis nama kepala sekolah baik-baik saja. Anak-anak, ucapkan terima kasih kepada ayah kalian. Terima kasih ayah. Dan reporter yang baru dia kenal di sebelahnya akan memiliki pengaruh penting pada Madu. Keesokan harinya ketika reporter ingin melakukan wawancara untuk Madu, secara